Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Rahmadani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Tidak akan lepas bahwa dalam laporan maupun bentuk karya ilmiah harus memenuhi kaidah penulisan, seperti halnya hasil laporan berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal dan juga artikel. Yang pasti telah memiliki kaidah-kaidah yang mengaturnya, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang memerlukan. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah, yaitu berupa artikel. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu artikel, apa saja ciri-cirinya, dan juga apa saja jenis-jenisnya. Artikel merupakan sebuah karya tulis seperti berita yang ada di surat kabar, informasi mengenai sesuatu, dan lain-lain. Artikel bisa dimuat dalam media massa yang membicarakan suatu topik tertentu, kasus yang sedang hangat-hangatnya terjadi di kalangan masyarakat. Artikel bisa juga disebut sebagai karangan yang non-fiksi, yang bertujuan untuk membuat masyarakat yakin, mendidik, dan memberikan hiburan yang disampaikan melalui surat kabar dan internet. Artikel memiliki ciri-ciri. Yang pertama, isinya adalah fakta, bukan opini. Yang kedua, artikel bersifat informatif, memberikan informasi berdasarkan fakta atau kejadian yang ada dan informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, artikel memiliki opini dari pemikiran penulis, tetapi pemikiran tersebut didasarkan pada data yang valid dan fakta yang ditulis dalam artikel. Keempat, penulisan artikel sangat sistematis agar informasi yang ada dapat diterima di kalangan masyarakat luas. Yang kelima, artikel menggunakan bahasa yang formal dan baku agar bahasa artikel dapat mudah dipahami dan terasa padat juga berisi. Jenis-jenis artikel ada 4. Yang pertama, narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, argumentasi. Dan yang keempat, yaitu persuasi. Struktur artikel ada 4. Yang pertama, yaitu judul. Yang kedua, pembuka atau lead. Pada bagian ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pada pembahasan artikel selanjutnya. Yang ketiga, alinea penjelas atau batang tubuh merupakan bagian terpenting karena semua permasalahan dituangkan dan dibahas di situ. Yang keempat, alinea penutup atau ending, biasanya disebut sebagai anti klimaks. Biasanya berisi kesimpulan dari semua yang dibahas. Selanjutnya yaitu cara menulis artikel. Tahap yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih tema. Dalam memilih tema, kita harus yang pertama mengeksplorasi gagasan seluas mungkin dengan cara banyak membaca, mendengar, dan juga berdiskusi. Yang kedua, pilih tema yang relevan dengan minat atau bidang kompetensi. Yang ketiga, pilih tema yang aktual atau sedang hangat dan jadi perbincangan publik. Yang keempat, tentukan sikap atas tema atau masalah yang akan dibahas, pro atau kontra. Yang kedua, yang harus kita tentukan yaitu judul. Dalam memilih judul ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, judul mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan diajukan. Yang kedua, singkat, yaitu 3-4 kata, dan padat, yaitu syarat makna. Yang ketiga, menarik dan menggugah orang untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan istilah atau idiom populer. Langkah selanjutnya yaitu menyusun alinea pertama. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun alinea pertama yaitu yang pertama, satu alinea bisa mengandung satu pokok pikiran. Yang kedua, uraikan inti masalah dengan singkat, yaitu 3-5 kalimat. Yang ketiga, alinea pertama mengandung pokok pikiran utama atau tesis yang akan dipertahankan. Yang keempat, sifatnya apakah menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri. Yang kelima, pilihan bentuk alinea bervariasi. Selanjutnya, uraikan tema dalam beberapa alinea penjelas tergantung panjang atau pendek tulisannya. Dalam membuat alinea penjelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, uraikan pokok pikiran utama atau main idea menjadi beberapa pokok pikiran penunjang atau turunan. Yang kedua, setiap pokok pikiran itu disusun dalam alinea tersendiri. Yang ketiga, hubungkan satu alinea dengan alinea selanjutnya dengan jembatan pikiran yang kuat. Yang keempat, hubungan antara alinea bisa bersifat kronologis, waktu, spasiologis, ruang, dan kausalitas sebab akibat. Selanjutnya yaitu perhatikan format atau gaya penulisan, apakah termasuk ke dalam penulisan ilmiah atau populer. Dalam mengelola gaya-gaya penulisan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada 3 gaya utama. Yang pertama, deskripsi, yaitu memberikan fakta apa adanya secara detail. Yang kedua, narasi, menguraikan fakta secara kronologis atau spasiologis. Dan yang ketiga yaitu argumentasi, menjelaskan fakta dan sebab akibat yang melatarinya.
Yang kedua, kembangkan gaya yang cocok dengan karakter penulis atau tema yang dibahas. Yang ketiga, setiap gaya memiliki efek yang berbeda dengan pembacanya. Selanjutnya yaitu eksploitasi data atau referensi penting atau biasa disebut dengan rujukan. Yang pertama, data penting untuk memperkuat tesis yang diajukan. Yang kedua, referensi penting untuk menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan. Yang ketiga, kutipan data atau referensi dalam format sederhana karena panjang artikel terbatas. Langkah selanjutnya yaitu simpulkan pendapat dalam alinea penutup dan jadilah draft awal artikel. Yang pertama, simpulkan uraian yang terdapat dalam alinea penjelas ke dalam alinea penutup. Yang kedua, konfirmasi alinea penutup atau simpulan dengan alinea pertama atau pendapat awal yang telah diajukan. Yang ketiga, gunakan kalimat yang bukan memaksakan kehendak. Yang keempat, buka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dan tidak merasa benar sendiri. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengedit ulang draft awal. Yang pertama, selesaikan draft awal tulisan, lalu cari inspirasi lainnya. Yang kedua, tinjau ulang draft awal dan periksa dari segi substansi, struktur argumentasi atau gaya penulisan. Yang ketiga, lakukan koreksi mulai dari yang mudah yaitu standar bahasa, validasi data atau referensi, hingga yang sulit keandalan argumentasi. Jika semua tahap sudah selesai, maka jadilah draft final artikel. Dan kita bisa mengirimkannya ke media massa atau bisa meminta masukan, koreksi, atau pendapat dari orang lain yang lebih memahami standar penulisan yang baik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.